Shalom, saudara. Saya percaya saudara pasti setuju kalau saya berbicara atau mengatakan bahwa dosa itu nikmat, saudara. Cuman masalahnya adalah dosa itu mendatangkan maut. Dosa itu dibenci Tuhan. Karena dosa itu merusak hidup saudara, baik secara fisik maupun psikis. Baik penyakit-penyakit yang datang hari ini hanya akibat karena dosa. Dan karena Tuhan mengasihi saudara, Dia membenci dosa. Dan Kingdom Lifestyle kita hari ini dalam kitab 2 Samuel pasal 11 sampai 12, Mazmur 51 dan Matius pasal yang ke-23. Ini mengisahkan tentang dosa ini. 2 Samuel 11 ayat 2 sampai 12 ini mengisahkan bagaimana Raja Daud jatuh dalam dosa perzinahan, dan Mazmur 51 berisi tentang permohonan ampun dari dosa Daud. Dan saudara harus tahu sekali lagi bahwa dosa itu beranak cucu dalam hidup saudara. Dosa tidak pernah pergi sendiri, saudara. Dia selalu menyertakan teman-temannya. Dosa perzinahan Daud sebagai contoh melahirkan dosa baru, yaitu apa? Dusta dan konspirasi. Lalu dosa dusta dan konspirasi ini melahirkan apa? Melahirkan dosa yang baru, yaitu pembunuhan. Daud membunuh suami Batsheba. Dan kemudian setelah itu lahir dosa yang baru lagi yang lain, yaitu apa? Kemunafikan, saudara. Daud berpura-pura tidak terjadi apa-apa, berlagak baik padahal dia sedang menyembunyikan kebusukan. Nah, karena dosa beranak cucu terus-menerus, makanya manusia tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah dosa dan akibatnya. Agama hanya mengajarkan saudara berbuat baik, beramal, beribadah, berdoa, berpuasa, dan itu akan menyucikan dosa. Tidak, saudara. Sebab Alkitab mencatat bahwa perbuatan baik dan ibadah manusia itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Kain kotor itu dalam bahasa terjemahan lama itu adalah kain larah. Kain larah itu artinya adalah kain bekas pembalut, saudara. Karena zaman dulu tidak ada pembalut. Jadi kain ini dipakai untuk mengganti dari pembalut. Jadi kain bekas menstruasi itu kain larah. Mohon maaf para perempuan di sini. Tetapi itulah perbuatan baik manusia. Mana ada kain yang kotor bisa membersihkan. Tambah kotor itu iya, saudara. Tapi hari ini ada kabar baik buat saudara. Masalah saudara sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Dengan cara menebus dosa saudara dengan nyawanya sendiri, dengan cara disalibkan melalui salib, saudara. Dan barang siapa yang percaya di dalam hatinya dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka dosanya akan diampuni, saudara. Diampuni ini bukan dimaafkan, beda, saudara. Dimaafkan itu hanya dibebaskan dari hukuman, tapi tidak melupakan perbuatannya. Makanya dunia ini mengajarkan memaafkan itu ada batasnya. Biasanya 3 kali, saudara. Sebagai contoh, mungkin ada seorang pencuri yang tertangkap. Lalu apa? Dia tidak dihukum, tidak disuruh ganti. Dia diberi kesempatan lagi untuk bekerja. Itu yang pertama. Tetapi dicatat, perbuatannya tidak dilupakan, hukumnya dihapuskan. Lalu dia mencuri lagi untuk yang kedua. Untuk yang kedua, dia juga dibebaskan dari hukuman. Dia tidak dilaporkan polisi, tetapi dicatat ini sudah 2 kali. Dan maka ketika ketiga kalinya dia mencuri lagi, maka kebanyakan orang akan berkata, ya sudah, kita sudah beri kesempatan buat dia. Dia sudah 3 kali, serahkan dia ke polisi. Artinya apa? Memaafkan hanya membebaskan dari hukuman, tetapi perbuatannya tetap dicatat. Sehingga ketika beberapa kali catatan itu penuh, maka dia akan menerima akibatnya. Tetapi kalau mengampuni beda, saudara. Mengampuni bukan saja saudara dibebaskan dari hukuman, tetapi juga dilupakan perbuatannya, saudara. Jadi kalaupun saudara berbuat lagi, itu seperti dianggap baru pertama kali saudara berbuat salah, saudara. Dan itu yang Yesus lakukan buat saudara dan saya. Dan itu bukan berarti saudara bisa mengulang-ulang kesalahan saudara terus-menerus. Justru ketika perbuatan salah, perbuatan dosa saudara dilupakan, diampuni, dibebaskan dari hukuman dan dilupakan perbuatan dosa saudara, maka itu akan membuat saudara menjadi tidak mau lagi berbuat dosa. Disitulah sebuah keajaiban pengampunan. Hari ini pikir baik-baik sebelum saudara buat dosa. Karena dosa memang awalnya nikmat, tetapi dia akan menjerat saudara sehingga saudara tidak bisa lagi keluar dari jerat dosa itu. Saya banyak ketemu teman-teman orang-orang yang bosan dengan perbuatan dosa mereka. Mereka sadar itu berdosa, itu salah. Dan mereka sudah berusaha untuk keluar dari jerat dosa itu. Tetapi mereka tidak bisa. Kenapa, saudara? Karena sesungguhnya iblislah yang menjerat mereka. Cuman ada satu cara untuk membebaskan mereka. Satu cara untuk membebaskan saudara, yaitu Tuhan Yesus. Hari ini saudara yang gak bisa lepas dengan jerat dosa, saudara dapat menghubungi kami melalui messenger. Kami hamba-hamba Tuhan akan melayani dan menolong saudara.
Karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa saudara. Kingdom Lifestyle hari ini, Tuhan Yesus memberkati saudara.